Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya, dan selalu dalam keadaan bahagia. Ketemu lagi di channel Pejuang PPPK. Kali ini kita akan melanjutkan manajerial Bikin Integritas Part 6. Mari kita langsung saja ke soal nomor pertama. Caca adalah seorang yang taat beragama. Pada suatu kesempatan, Caca mendapat promosi jabatan ke luar negeri, yaitu Perancis. Negeri yang selama ini Caca sangat dambakan. Tetapi Caca gusar karena syaratnya harus mau melepas hijab Caca selama 1 bulan di sana. Sebaiknya Caca A. merasa bimbang dan lebih baik menunggu promosi jabatan yang tanpa melepas hijab. B. Tidak apa-apa melepas hijab karena tradisi di sana berbeda. C. Tetap mempertahankan hijab karena itu adalah kewajiban dan berdosa jika dilepas. D. Mengkoordinasikan kepada ketua penyelenggara mengenai hijab Caca. Jika tidak memungkinkan, maka akan mundur. Nah, kira-kira opsi mana yang paling menunjukkan integritas Caca? Yap, betul. Opsi C. Opsi C di sini tertinggi poinnya yaitu 4. Kemudian D3. Kemudian A2. Terakhir B1. Ini bukan tentang tradisi, bukan tentang kebudayaan, tapi tentang bagaimana kita memegang teguh prinsip yang kita yakini kebenarannya, prinsip yang kita percaya, seperti itu. Tidak mudah melepaskan prinsip itu begitu saja. Termasuk indikator perilaku integritas level 2, yaitu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam situasi apapun atau dalam setiap situasi. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Bagus sebagai kepala kantor sedang memikirkan cara untuk menghadapi pegawai yang suka memalsukan absensi. Apa yang akan Anda usulkan mengenai ini? A. Tidak mengusulkan apa-apa karena saya termasuk orang yang ikut memalsukan absensi. B. Menyarankan untuk menggunakan sidik jari saat absensi. C. Ada petugas khusus yang berjaga dan mengawasi absensi. D. Memasang CCTV di setiap pintu masuk kantor untuk memantau kedatangan para pegawai. Nah, kira-kira mana nih yang paling memungkinkan untuk menghadapi pegawai yang suka memalsukan absensi? Ya, betul. Menggunakan teknologi terbaru ya. Menyarankan untuk menggunakan sidik jari saat absensi. Karena sidik jari setiap manusia itu berbeda, makanya tidak bisa dipalsukan kehadirannya. Kalau kita daftar hadirnya menggunakan sidik jari. Seperti itu. Jadi B ini poinnya 4. Kemudian C3. D2. A1. Seperti itu ya teman-teman. Hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 5, yaitu membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi. Di sini kita membuat konsep yaitu menggunakan sidik jari saat absensi. Hal ini dilaksanakan untuk menertibkan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi, yaitu ketertiban kehadiran. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Saat melakukan pemaparan materi, Benny melihat kancing baju atas saya terlepas 1 buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganggu jalannya pemaparan materi. Namun, tidak ada yang berani memberitahu atasan tersebut. Bagaimana sikap Benny? A. Lebih baik diam karena yang lain juga diam saja. B. Menuliskan secari kertas mengenai kancing tersebut dan diserahkan ke atasan. C. Tidak memberitahu atasan tersebut karena takut beliau tersinggung.
D. Semoga atasan tersebut sadar dengan sendirinya. Nah, kira-kira yang mana ini? Betul, kita bantu atasan dengan menuliskan secari kertas mengenai kancing tersebut dan diserahkan ke atasan. Ini mewujudkan integritas kita sebagai bawahan, yaitu menyelamatkan atasan kita dari rasa malu. Dan agar jalannya pemaparan materi bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tidak terganggu oleh kancing baju atasan yang terbuka. Oke, jadi B ini poinnya 4. Kemudian C3, A2, terakhir D1. Hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 2, yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Jadi kita memberitahukan bahwa kancing baju atasan lepas tanpa mempermalukannya di depan umum, sehingga sesuai dengan etika. Oke, mudah ya. Kita ke soal berikutnya. Bibing menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan karyawan lain pada hari libur. Secara tidak sengaja, Bibing menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan Bibing adalah A. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. B. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Nah, menurut teman-teman yang paling menunjukkan integritas yang mana nih? Iya, betul. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Dengan membawa kendaraan tersebut ke bengkel, ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Setelah itu, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ini poinnya 4. Kemudian, poin 3 dari C, melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dan siap menerima hukuman. Ini poinnya lebih kecil karena tidak membawa kendaraan tersebut ke bengkel secara langsung, menunggu hukuman dari atasan, menunggu keputusan dari pimpinan. Kemudian B mendapatkan skor 2. Nah, terakhir D. Ini D memiliki skor terkecil karena mengembalikannya dengan diam-diam. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak menunjukkan pertanggungjawaban kepada pimpinan. Kita memang bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan tersebut, namun tidak bertanggung jawab kepada pimpinan kita atas kerusakan properti instansi seperti itu. Oke, hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 1, yaitu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Faktanya, kita merusak atau menabrakkan kendaraan tersebut. Jadi kita katakan yang sejujurnya kepada atasan. Dan bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Kita mengatakan bahwa kita bersalah, kita menunjukkan rasa bersalah kita dengan membawa kendaraan tersebut ke bengkel dan siap menerima segala keputusan pimpinan. Seperti itu. Nomor 5. Apa yang akan dilakukan oleh Resti saat mendapati teman dekatnya melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Resti pimpin terkait dengan keuangan? A. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. B. Memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian berbicara empat mata. C. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap.
D. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Nah, kira-kira yang mana ini yang menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin yang berintegritas? Iya betul, A. Jadi kita tidak hanya mendengarkan atau menerima tuduhan, tapi kita juga mencari informasi sendiri tentang pelanggaran yang dilakukan. Jadi cek and recheck dulu. Pelanggaran apa sih yang dilakukan, baru kemudian mengambil tindakan. Ini poinnya 4. Kemudian C ini 3. D 2. Terakhir B 1. Nah, hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 3, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Kita monitor apa yang terjadi dan kita evaluasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, that's all. Terima kasih sudah join di channel Pejuang PPPK. Semoga teman-teman bisa sukses meraih cita-citanya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salam learn, do, and teach. Jangan lupa like, komen di bawah, usul kalau teman-teman ada yang pengen ditambahin atau ada yang mau ngasih masukan di bawah boleh, atau pengen request next video kita pengen bahas apa, silahkan juga tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye.